party, come on, move around like a fresh brush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan gua sekarang ada barang baru, itu hard disk. Enggak sih, jenisnya SSD, Solid State Drive, merek Samsung, yang mana serial terbarunya yaitu 870 EVO yang serial SATA 2,5 inci dengan kapasitas storage 250 GB. Ini teknologi terbaru yaitu V-NAND, karena sebelumnya teknologinya itu 3D NAND, yang mana Samsung mengklaim V-NAND ini memiliki 30% lebih cepat dan lebih efisiensi serta lebih hemat dibanding teknologi 3D NAND yang dipakai Samsung dengan SSD yang sama di serial 860 EVO. Kebetulan ini barang baru. Kemarin gue beli sekalian dengan HDD KD. Jadi nanti SSD ini akan gue tempatkan di laptop gue yang ini, yang mana laptop ini telah berusia 10 tahun. Ini laptop 2011, keluaran Sony Vaio dengan spesifikasi Intel Core i5 generasi pertama dan ATI Radeon. Nah, ini gue baru update RAM ke-8 dan hari ini gue pengen update internalnya menggunakan SSD yang dari Samsung. Oke, kita buka aja nih. Kita lihat gimana isi dalamnya. Oke, di sini kita melihat ada sebuah buku manual installation guide, warranty statement. Oh ya, jadi yang si Samsung ini garansinya ini 5 tahun garansi ya, 5-year limit warranty. Nah, ini ada bukunya. Dan ini dia SSD-nya. Oke, SSD-nya ini sangat tipis dan sangat ringan ya. Sangat ringan, bobotnya sekitar 300 gram kalau nggak salah. Dengan memiliki panjang itu sekitar 100 mili atau 10 cm. Lebar itu 700 mili atau 7 cm. Sedangkan ketebalan itu hanya 6 mili atau 0,6 cm gitu. Ini dia bentukannya, ini solid banget, dan ini gua pilih SSD yang dari Samsung karena sudah menggunakan V-NAND SSD, teknologi V-NAND, dan ini juga yang tercepat di kelasnya dengan read write 500 lebih, sedangkan yang lainnya itu masih read-nya di 500 lebih, sedangkan write-nya itu di bawah 500. Makanya gue memilih yang dari SSD Samsung ini. Oke. Kemudian gue di sini juga beli secondary hard disk KD, yang mana ini tujuannya ini sebagai secondary hard disk. Nanti hard disk yang lama yang ada di laptop ini akan gue tempatkan di KD ini, yang mana ini nanti akan gue tempatkan di CD-ROM yang ada di laptop ini. Jadi CD-ROM di laptop ini gue cabut, gue tidak pakai CD-ROM, sedangkan CD-ROM itu gue gantikan dengan hard disk. Jadi laptop gue ini nantinya akan menggunakan 2 hard disk. Yang pertama hard disk untuk sistem atau sistem C-nya itu gue akan menggunakan SSD dari Samsung, sedangkan hard disk untuk internal penyimpanannya gue akan menggunakan hard disk bawaan dari si laptop ini. Oke, kita lihat CD-nya ini. Pertama kita dapat obeng-obengan, ini installation guide, dan kita dapat baut. Nah, jadi serial ATA atau SATA juga ini juga bisa digunakan SSD-nya sebagai secondary. Nah, kita masukkan saja. Dia sudah menjadi hard disk. Nanti akan kita masukkan ke dalam optical disk atau yang biasa disebut dengan DVD room ya itu. Oke, baik, kita copot saja. Begitu ya, sangat mudah pemasangannya. Oke, nextnya kita akan mencoba memasukkan ini barang ke si laptopnya. Check it out. Nah, ini
laptop gua yang udah gua pakai selama sekitar 10 tahun. Gua beli itu di tahun 2010 akhir waktu itu. Sony Vaio A-series dengan spesifikasi Intel Core i5 generasi pertama menggunakan AT Radeon dan harddisk 500GB, memori RAM-nya 4GB, dan gua udah update ke memori RAM 8GB. Nah, kali ini kita ganti dia si biru ini dengan harddisk SSD yang Samsung terbaru. Oke, let's check it out. Jadi yang pertama, karena dia masih menggunakan baterai eksternal atau baterai tidak tanam, jadi kita harus buka dulu baterainya supaya tidak ada konsleting. Oke. Setelah kita buka baterai, selanjutnya kita buka harddisknya karena tujuan kita adalah mengganti harddisk. Nah, kita buka aja ini bautnya. Setelah harddisknya kebuka, barulah kita buka CD-ROM-nya karena kita akan menggantikan dengan harddisk KD yang tadi. Kita buka dulu CD-ROM-nya. Oke, CD-ROM-nya sudah kita buka, tinggal dicabut saja. CD-ROM sudah terbuka. Ini persis ya, bentuknya sama persis. Jadi jika kalian ingin membeli CD-ROM, kalian yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah ketebalannya. Jadi KD ini ada dua jenis, dua ketebalan ya. Yang pertama 9,5 dan 12,7. Kebetulan laptop gue laptop jadul, jadi dia menggunakan CD-ROM yang tebal yaitu 12,7 mm. Oke. Selanjutnya kita copot harddisknya. Ditarik saja, tariknya harus ditarik ke, jangan langsung ditarik cabut ke atas, namun digeser dulu supaya terlepas soketnya. Setelah terlepas baru kita cabut, ada plastik di sini. Nah, setelah ini baru kita buka harddisk bawaannya dari dudukan harddisknya. Sangat hati-hati ya, karena harddisk ini sangat rentan dengan goncangan. Jangan sampai jatuh. Kebetulan juga harddisk bawaannya ternyata itu merek Samsung, tapi ini masih teknologi yang harddisk biasa, standar banget. Karena gue mengalami lagging pada pengoperasian laptop gue ini. Nah, ini harddisk standar, harddisk bawaan dari laptop Sony tadi, serial ATA, yang ini masih SATA, dan yang ini yang Samsung tadi. Kalau dilihat dari ukurannya ini sama persis ya, persis sama, nggak ada beda, serialnya sama persis. Kita lihat dari segi portnya, ini juga portnya sama persis. Jadi insya Allah ini akan cocok dan masuk di laptop jadul ini. Oke, kita cobain aja. Kita cobain ganti dari harddisk SATA biasa ke yang SSD. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa harddisk ini masuk ke soket yang benar. Jadi kalau kita lihat dari soket bawah ini, yang kecil bagian kiri, yang kecil bagian sebelah sini, dan yang besar bagian sebelah kanan sana. Sedangkan yang ini dudukannya tadi begini, jadi harusnya harddisknya mengikatnya seperti ini. Nah, kebetulan ini juga lubang-lubang untuk mengikatnya ini pas banget. Langsung diikat saja. Dipastikan kencang ya ikatannya supaya tidak terjadi goncangan di saat pemakaian laptop, karena jika ada goncangan ditakutkan harddisk rusak yang mengakibatkan datanya bakal hilang, datanya rusak, crash, hingga sistem operasinya rusak. Jadi laptop tidak bisa digunakan gitu. Setelah
Jangan ada satu baut pun yang tinggal karena ini sangat sensitif. Bagian yang sensitif di laptop itu hard disk salah satunya. Setelah selesai kita ngikat ini hard disk SSD-nya, barulah kita masukkan dia ke soketnya. Cara masukkannya juga sama. Yang pertama kita masukkan dulu belakangnya, itu harus masuk ke dalam, dan setelahnya baru kita masukkan soketnya dengan cara menggeser ke sebelah dalamnya. Jika dirasa sudah cukup, baru kita tanamkan baut supaya harddisknya benar-benar mengikat dengan kencang di sini. Dari sisi-sisinya, yang dua ini tidak diikat karena dia mengikat langsung dengan bodinya. Kita pasang bodinya. Jadi setiap laptop itu unik dan berbeda-beda ya, cara pemasangan bodinya kah, cara pemasangan harddisknya kah, itu berbeda-beda. Ada yang model buka semua keseluruhan, ada yang hanya buka sebagian seperti laptop yang ada di depan ini. Oke, sudah kita ikat. Selanjutnya yaitu caddy. Kita ingin harddisk internal kita tadi itu sebagai storage internal di laptop ini tanpa harus mengorbankan dikatakan kalau kita guna ini SD tanpa harus mengorbankan harddisk internal untuk dibuang atau dijadikan eksternal. Jadi siasatnya menggunakan caddy. Oke, kita coba buka. Pertama kita coba buka baut-baut kiri kanannya ini. Ini adalah penahannya. Ini dudukan penahan di dalam casing body. Jadi ini masih kita gunakan untuk caddy-nya tadi. Di satu sisi. Oke, kemudian kita buka penutup body ini. Penutup bodi ini agar dia fit dengan yang ada di laptop ya, dengan laptop ini, bawaan laptop, dengan cara ini kalau nggak salah sih ditekan apa ditarik gitu. Langsung kita pasangkan harddisk lama bawaan dari laptop ke caddy yang baru. Sangat fit. Kemudian kita pasangkan baut-bautnya ada di belakang sini supaya harddisknya tidak terguncang. Kemudian jangan lupa dipasangkan pengikatnya. Nanti dipasang seperti ini sesuai dengan sebelumnya. Pasang seperti ini, diikat di bautnya, dibautkan. Nah, oke, ini selesai pemasangan harddisk lama ke caddy yang baru dengan bracket yang bawaan dari laptopnya. Jadi ini bracket dari CD yang lama, ini juga bracketnya, tinggal dimasukkan saja ke dalam sesuai dengan bentukannya ini bagaimana. Oh, sebelumnya jangan lupa kita pasangkan casingnya supaya tetap kelihatan cocok. Oke, setelah selesai pemasangan casingnya, jadi tinggal dipasangkan saja seperti semula awal tadi. Oke, fit ini sangat cocok. Kemudian tinggal dipasangkan bautnya saja. Setelah selesai pemasangan
KD dan SSD, jangan lupa dipasangkan baterai. Oke, setelah kita lihat-lihat tadi, kemudian ada satu brosur untuk download Samsung Magician. Gue nggak tahu ini gimana. Ini hanya buku pemanduan cara instalasi pemasangannya saja. Oke, langsung kita booting up. Bagaimana? Apakah sudah ada terinstall Windows atau belum? Let's check it out. Apakah ini dia membaca sistem yang lama dengan harddisk yang kita jadikan KD tadi, atau dia membaca SSD yang baru? Gue juga belum tahu nih gimana ceritanya. Kita lihat aja nih. Kalau rusak dah sekalian gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti ini, do it for your own risk. Jadi gue tidak bertanggung jawab jika ada kerusakan atau kendala apapun yang kalian temukan saat instalasi di laptop kalian masing-masing. Gue hanya menunjukkan, gue hanya mencoba men-sharing bagaimana jika SSD itu dipasang di laptop gue, dan semua resiko gue yang nanggung, baik itu data hilang, semua sistem malfunction segala macam gue yang tanggung. Jadi untuk kalian ingat sekali lagi, ini kalian lakukan harus dengan atas dasar kesadaran diri sendiri, tanggung jawab diri kalian sendiri. Gue tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang kalian temukan pada instalasi di laptop atau PC kalian. Oke, setelah ini login, dan ternyata dia masih menggunakan sistem yang lama. Oke, baik, kita coba saja. Kita lihat apakah SSD-nya terbaca. Ini dia masih ngebooting sistem yang ada di harddisk yang lama, maka ini lemot banget. Justru itu kenapa gue milih SSD ini untuk menggantikan harddisk yang lama. Kita buka disk manajemennya, kita lihat. Oke, jadi ini harddisknya kebaca di laptop ya. Dia masih unknown karena ini masih unlocated, berarti dia belum di format, masih kosong banget. Nah, berarti kita butuh yang namanya instalasi OS ke dalam harddisk tersebut. Oke, baik, kita format saja. Unlocated, new simple. Oke, go. New SSD. Oke. Sudah kebaca ya. Jadi ini harddisk SSD yang tadi sudah kebaca di laptop, tinggal kita instalasi OS yang ada. OS untuk menjadikan dia sebagai sistem. Oke. Buat terima kasih untuk yang udah nonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, lakukan ini sesuai dengan kemampuan kalian dan keberanian. Jika kalian tidak mampu dan tidak berani, jangan dilakukan. Sebaiknya pergi ke counter atau minta tolong kepada orang yang lebih expert. Nah, semua risiko ditanggung oleh kalian masing-masing. Gue hanya men-sharing. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey.